Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Kawan sekalian, kali ini saya ingin sampaikan hadis masih tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hanya saja hadis ini terkandung di dalam peristiwa yang penting, yang besar, dan kisahnya cukup panjang, yaitu terkait dengan hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah yang kedua. Dan pada kasus atau pada kisah ini adalah di dalamnya terdapat satu dialog antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Raja Najasyi. Apa yang saya sampaikan nanti adalah sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannafnya, oleh Al-Imam Al-Haythami di dalam Majma'u Az-Zawaid, termasuk Al-Imam Al-Busiri di dalam Ithaf Al-Khairah Al-Maharah. Karena kisahnya panjang, maka saya hanya akan menyampaikan yang terkait dengan pelajaran kita tentang amar ma'ruf nahi mungkar saja. Walaupun perlu saya sampaikan bahwa Raja Najasyi yang dikelilingi oleh para qisis atau para paus, ya, kemudian saat itu adalah didampingi pula oleh 3 orang tokoh Quraisy yang berusaha memprovokasi Raja Najasyi agar mengusir dan memulangkan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah ini, sehingga tidak dilindungi oleh Raja Najasyi, sehingga pulang ke Mekah. Lalu kalau di Mekah adalah akan mereka sakiti, mereka tekan, mereka intimidasi, karena mereka menjadi seorang muslim. Singkat kata adalah bahwa ketika ditemui, mereka adalah berusaha supaya memulangkan kaum muslimin kembali ke Mekah. Tapi Raja Najasyi yang bijak ini sebelum memutuskan akan mencari data terlebih dahulu. Kenapa kalian memusuhi mereka? Kenapa mereka mencari perlindungannya kepada Raja Najasyi? Oleh karena itu, sebelum bertindak, mereka dipanggil terlebih dahulu, lalu diwakililah oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dari dialog itu antara lain, ya, saya sampaikan langsung saja pada poin yang dekat dengan pelajaran kita. Kata Raja Najasyi, agama apa yang telah menyebabkan kalian datang ke sini, padahal kalian tidak meyakini, tidak masuk ke dalam agama yang diyakini, dianut oleh Raja Najasyi. Lalu kemudian Ja'far bin Abi Thalib mengatakan begini, innallaha ba'atsa fina rasulahu, Allah sungguh telah mengutus rasulnya di tengah-tengah kami. Wa huwa ar-rasulul ladzi basyara bihi Isa bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Rasul ini adalah pernah diberitahukan oleh Isa alaihissalam bahwa akan datang setelah Isa, dan namanya adalah Ahmad. Fa amarana, Ahmad ini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah mulai masuk sekarang. Kata beliau, fa amarana an na'budallaha wa la nusyrika bihi syai'a. Nabi Muhammad, Nabi Ahmad ini adalah memerintahkan kami agar kami hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau dengan singkat disebut dengan tauhid. Jadi Rasul itu mengajarkan tauhid, dan tauhid itu isinya 2. Tidak bisa disebut tauhid kalau tidak lengkap 2 ini. Yang pertama adalah nafi, yang kedua adalah isbat.
Nafi mengatakan la ilaha, isbat mengatakan illallah. Jadi kalau orang ingin sah la ilaha illallahnya, maka dia harus mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang benar yang berhak diibadahi. Itu harus dikatakan tidak ada. Di dunia ini tidak ada Tuhan yang benar yang berhak diibadahi. Lalu setelah itu diisbat, kecuali illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selain Allah kalau begitu tidak berhak untuk diibadahi. Ini namanya tauhid. Jadi kalau hanya mengatakan Tuhan yang Maha Esa, itu sebetulnya baru mengatakan al-ilahu al-ahad. Tuhan itu hanya satu. Tapi kalau benar, maka sebetulnya tidak ada yang benar selain Allah itu. Yang benar itu hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan la ilaha illallah. Dan itu dampak dari apa yang kita dengar tadi, kata beliau, fa'amarana an na'budallaha. Kita diperintahkan oleh Muhammad Rasulullah, oleh Ahmad, supaya kita hanya menyembah, beribadah kepada Allah. Wa, dan la, tidak nusyrika bihi syai'an, tidak menyekutukan dengan Allah apapun bentuknya. Itu namanya la ilaha illallah, atau disebut dengan tauhid. Lalu berikutnya adalah wa nuqimas shalah. Kedua adalah salat, menegakkan salat. Kemudian yang ketiga wa nu'tiyaz zakah. Yang keempat adalah menunaikan zakat. Nah, yang keempat adalah bab kita. Dalam riwayat ini Ja'far bin Abi Thalib meriwayatkan dari Rasul SAW bahwa kata beliau, Rasul itu memerintahkan kepada kami wa amarana bil ma'rufi wa nahana 'anil munkar. Rasul memerintahkan kepada kami agar kami memerintahkan orang lain untuk berbuat yang ma'ruf, dan kami hendaknya melarang siapapun untuk berbuat sesuatu yang mungkar. Sungguh kalimat pendek ini adalah di dalamnya terdapat sendi-sendi yang merupakan keutuhan Islam yang paripurna. Coba kita lihat misalnya tauhid. Tauhid itu adalah komitmen. Seorang muslim tidak mungkin disebut muslim kalau dia tidak bertauhid. Karena itu dia harus punya komitmen yang benar, yang kuat, yang kokoh, yang tinggi, yang mendalam, bahwa di dunia ini adalah hanya satu. Dia namanya tauhid. Komitmen bahwa dia di hidup ini adalah hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak perintahkan mereka kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tauhid. Kalau orang tidak punya kalimat ini, maka percuma apapun yang dia katakan, apapun yang dia perbuat, pastilah akan menjadi orang yang sia-sia. Jadi pertama adalah tauhid. Itulah komitmen seorang hamba terhadap penciptanya, bahwa ya Allah, aku hanya menjadikan engkau sebagai pusat penghambaan diriku kepadamu. Tidak ada kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Kedua, wujud nyata. Bukan sekedar yakin, bukan sekedar dia angan-angan, bukan sekedar keyakinan dalam hati, tapi dinyatakan, dibuktikan melalui gerakan, yaitu as-salah. Tegakkan salat. Salat itu ada ruku, salat itu ada sujud, salat itu ada qomat kamit, ibadah lisan ada di situ, ibadah badan ada di situ, dan ibadah hati ada di situ yang disebut dengan al-khusyu'. Dan berikutnya adalah ibadah mal, ibadah finansial. Kalau Allah berikan pada kita rezeki, maka rezeki itu ada hak orang lain pada diri kita. Karena itu hendaknya kita ingat bahwa dalam apa yang Allah berikan pada kita, di sana ada bagian orang-orang yang berhak dari kita. Orang yang tidak menunaikan zakat mirip koruptor, karena dia adalah sesungguhnya harus menunaikan kepada yang berhak, tetapi dia santap sendirian. Dan itu adalah tentu ibadah mal. Dan kalau kita tarik, itu yang disebut dengan namanya adalah ibadatun ijtimaiyah, ibadah yang sifatnya sosial, yang itu akan mengikis tentang kecemburuan sosial. Itu yang disebut dengan pemerataan, atau itu yang disebut dengan keadilan sosial dalam Islam. Dan terakhir,
Pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah sesungguhnya merupakan tonggak penentram seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa amar ma'ruf dan nahi mungkar, seorang tidak mungkin dengan tentram bisa berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena apabila ada maksiat dibiarkan, maka bisa jadi maksiat itu akan terus menerus dilaksanakan oleh pelakunya, lalu akan merasakan bahwa itu adalah kebiasaan, lalu akan merasakan bahwa itulah benar, dan bahayanya ketika dia menular kepada orang lain. Maka sungguh dia adalah sama dengan menyepelekan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sesungguhnya berbahaya. Dan berikutnya adalah bahwa nahi mungkar ini sebetulnya jaminan terhadap masyarakat kaum muslimin, bahwa orang yang mengaku muslim dia wajib menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak menjalankan syariat Allah atau dia mengamalkan tetapi melanggar syariat Allah, maka dia harus segera ditindak, karena dia adalah menjamin tentang kemurnian daripada syariat Islam dan tauhid itu sendiri. Ada satu hal yang tentu tidak disebutkan di sini, disebutkan dalam hadis yang lain. Kalau kaum muslimin ingin tentram beribadah, terjamin eksistensinya, bahkan berjaya, maka ini disebut dengan al-jihadu fi sabilillah. Jihad adalah diperankan untuk ekspansi ketika ada orang siapapun atau komunitas siapapun yang menghalangi dakwah Islam atau bahkan kaum muslimin diserang, maka pertahanan dari ancaman luar adalah disebut dengan al-jihadu fi sabilillah. Tapi ke dalam masyarakat kaum muslimin itu adalah disebut dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Oleh karena itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar sebetulnya adalah tonggak yang sangat penting bagi terlaksana dan eksis tidaknya syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu masyarakat. Mudah-mudahan kita dapatkan pelajaran penting dari hadis ini, dan mudah-mudahan semua kita terbesit dan terinspirasi untuk berserta dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.